Salam sehat teman-teman semua. Eh, di edisi kali ini gue akan bahas dua pertandingan yang berlangsung semalam yang melibatkan Liverpool dan juga Manchester United ya. Karena em, sebenarnya ada 5 pertandingan yang berlangsung semalam. Jadi gue share nanti ya total pertandingan yang terjadi kemarin. Tapi tentunya gue nggak akan bahas hasil Newcastle Nottingham Forest, kemudian juga Bournemouth dan Fulham, apalagi Sheffield United dan Luton Town. Walaupun pertandingan Sheffield dan Luton Town berlangsung sangat menarik ya, balas-balasan, tapi ya seperti biasa ya, kita akan bahas si merah dan setan merah. Sebelumnya gue mohon maaf kalau gue ngupload video ini agak sedikit telat karena biasanya kalau pertandingannya kemarin ya siang atau sore biasanya gue udah upload ya, tapi nggak apa-apa. Jadi gue tadi lihat nonton beberapa podcast juga yang mirip, jadi gue berharap ada sesuatu yang beda di podcast kali ini ya untuk kalian mendukung Liverpool dan MU. Tapi gue akan buka seperti biasa dari yang makro dulu ya. Jadi pertandingan kemarin Liverpool mengalahkan Burnley 2-0 dan MU mengalahkan Aston Villa 3-2. Nah, dengan hasil ini dulu kita lihat di klasemen ya. Liverpool kembali merebut singgasana di puncak klasemen dengan selisih 2 poin, tapi tentunya Arsenal masih akan bermain besok menghadapi West Ham. Jadi kita akan tunggu hasil Arsenal dan West Ham. Kalau Arsenal nggak menang, maka Liverpool akan tetap di atas. Tapi kalau Arsenal menang, kembali Arsenal yang akan mengkudeta Liverpool di atas. Itu. Nah, sementara MU nggak bisa kita simpulkan dulu karena posisinya masih sangat dinamis. Ya memang dengan kemenangan ini United naik ke peringkat ke-6, menggeser West Ham. Tapi tadi West Ham lawan Arsenal, kalau West Ham seri aja itu kembali digeser. Itu dulu ya supaya kita ada gambaran. Oke, yang pertama dari Liverpool dulu deh kita bahas ya. Liverpool 2-0 ini apa yang menarik? Ya tadi udah gue bahas soal posisi. Dan yang kedua adalah ini juga artinya kalau ada yang meragukan Liverpool musim ini mainnya jelek segala macem, jangan didengarkan. Ya nggak ada klasemen main bagus main jelek. Yang dilihat adalah berapa gol yang diciptakan, apakah menang atau kalah atau seri ya. Jadi suka atau nggak suka musim ini Liverpool menurut gue tampil sangat konsisten, tampil sangat efektif, termasuk pertandingan kemarin. Walaupun salah di marking sedemikian rupa, ya tapi kita lihat ada 3 kali gawang Burnley bergetar sebenarnya. Satu lagi dari kalau nggak salah yang dianulir itu dari Harvey Elliott ya. Memang gol itu posisi salah itu offside dan mengganggu penjaga gawang Trafford, penjaga gawang dari Burnley, James Trafford. Jadi memang itu offside. Jadi 3 kali bergetar gawang Burnley, tapi 2 kali yang disahkan yaitu dari Darwin Núñez. Sorry gue masih pilek ya teman-teman. Dan juga Diego Jota. Yang menarik dari gol Diego Jota sebenarnya teman-teman, karena ini dihasilkan dari 2 pemain substitution yang masuk di tengah pertandingan, yaitu kreasi dari Luis Diaz gitu ya. Nah, ada 2 lagi yang main gue tambahin di sini juga, peran dari Endo. Jadi di pertandingan ini teman-teman ya, lawan sama sekali tidak bisa menciptakan satu shot on goal pun ke gawang Becker. Malah kalau kita lihat saat build up serangan, Becker itu begitu percaya diri. Jadi dia bawa bola walaupun ada pemain Burnley, dia nggak takut gitu loh, dideketin tinggal ya itu tadi karena sistem build up serangannya udah jalan dengan baik ya. Beda sama MU yang ya kalau ini gue bandingin ke MU ya, karena ada hipotesa yang berlawanan. Andre Onana memang kiper yang bisa build up serangan teman-teman ya, tapi timnya tidak diciptakan atau belum diciptakan oleh Erik ten Hag untuk bisa build up serangan, sehingga sia-sia kemampuan dari Onana. Sementara kalau di Liverpool enggak. Jadi kalau kalian yang nonton itu betapa para pemain Liverpool itu begitu santai ketika membawa bola dari belakang ke tengah ke depan. Apalagi setelah unggul 1-0 dari Darwin Núñez, itu Liverpool tahu lawannya itu tetap nggak mau ngepres, nggak mau keluar dari pertahanan mereka, dari area mereka, sehingga Liverpool juga nggak buru-buru dan itu berbuah manis. Jadi kalau dibilang Arsenal mainnya nggak impresif segala macam, karena memang lawannya juga
membuat Liverpool tidak bisa terlalu banyak impresif. Kalau ketemu nanti lawan seperti Aston Villa atau tim-tim yang menyerang seperti Spurs, pasti akan kelihatan lebih impresif ya, itu teman-teman ya. Nah, kemudian tadi balik lagi soal pertahanan Liverpool yang sangat solid ya. Dengan catatan jangan lupa Liverpool kehilangan dua natural back kaki kiri, yaitu Robertson dan juga Tsimikas. Tsimikas kayaknya agak lama ya karena patah ya, kalau nggak salah patah ininya bahunya karena ke sliding sama Bukayo Saka, dan Bukayo Saka udah minta maaf, memang nggak sengaja. Jadi kemarin nurunin Joe Gomez ya. Tapi Joe Gomez juga oke, memang tidak banyak yang dilakukan dalam membantu serangan, tapi ya nggak masalah. Toh juga Burnley juga nggak banyak meninggalkan celah untuk bisa ditekan ya. Dan yang menurut gue impresif juga Endo. Nggak tahu ya kalian yang nonton atau pendukung Liverpool juga ngelihat bagaimana Endo ini benar-benar, kok gue ngelihat impresif banget mainnya kemarin. Jadi salah satu alasan juga Liverpool sulit untuk diancam ya, atau ditekan begitu adalah peran dari Endo di tengah. Berapa kali dia menang second ball, berapa kali dia juga keeping ballnya bagus, jadi nggak kerebut, dia menciptakan sebuah aliran bola yang mantep banget lah ya, dari pindahan bola dari kiri ke kanan semua tuh perfect banget. Dan juga secara kolektif kalau kalian kemarin lihat itu, ya gue nggak ingat satu-satu detail ya, tapi ada momen dimana misalnya kehilangan bola, kalau nggak salah Szoboszlai kalau nggak salah ya, kemudian dia ngejar bola dan dapet. Nah, mentalitas ini yang pasti bisa tercipta karena motivasi dari sang pelatih ya, kelihatan. Nah, terus kemudian juga ada satu momen kalau nggak salah kena counter attack, nah itu Salah ikut backup juga dan akhirnya patah serangan tersebut. Jadi peran dari individu dan juga kolektivitas para pemain Liverpool ini ketika transisi menyerang ini sangat luar biasa ya. Jadi peran pelatih pasti ini, karena tidak bisa hanya mengandalkan individu yang bagus kalau tidak ada kekompakan. Jadi tahu siapa yang harus menutup siapa yang harus ngejar bola, atau siapa yang harus membangun serangan terlebih dahulu. Oke, jadi itu selamat buat Liverpool yang untuk sementara waktu boleh kedinginan di puncak klasemen ya. Nah, kita beralih ke Manchester United. Kalau tadi si merah, kalau sekarang setan merah. Kalau gue melihat hasil ini gini, win is still win. Menurut gue terlalu bodoh kalau orang mempermasalahkan sebuah kemenangan. Ya, kemenangan mau dibilang beruntung mau enggak, iya oke, nggak masalah. Tapi tetap sebuah keberuntungan itu juga pasti tidak jauh dari usaha yang dilakukan atau ditunjukkan oleh si tim itu tersebut, ataupun juga dari setiap individu pemain. Nah, kemarin salah satu contohnya kalau kita lihat teman-teman ya, golnya Garnacho yang pertama ya, jadi gol balasan. Jadi ketika 0-2 tertinggal kan, kemudian mereka jadi 2-1. Nah, itu kan gara-gara ada pressing secara kolektif ya. Jadi si Højlund itu ngeganggu, gue lupa ya back siapa, back Aston Villa, sehingga dia melepaskan bola ke tengah, sementara pemain yang menerima bola nggak siap. Dan di saat yang sama Bruno Fernandes juga gapit itu pemain yang menerima bola, sehingga akhirnya Inter bisa direbut, kemudian didorong ke Rashford dan kalau kita lihat, nah ini dia, gue memberikan pujian buat Garnacho nih ya. Garnacho itu saat itu terjadi dia langsung sprint, akselerasi di kanan, kemudian dia memberikan kode 2 kali dengan tangannya seperti ini kepada Rashford, dan Rashford merespon itu dengan melakukan umpan slice gitu, dan akhirnya, dan itu pun kalau kita lihat tidak mudah nih teman-teman ya. Gua mudah-mudahan ada gambarnya nih ya. Jadi sempat ada sliding tackle dari pemain Aston Villa mau ngambil bola itu, sehingga agak mungkin kalau lu yang sering main bola itu agak sedikit keganggu body shape-nya, tapi Garnacho tetap stabil, intinya akhirnya dia bisa menciptakan gol. Nah, kemudian gol yang kedua juga sama ya, ini juga gol yang menurut gua dia intinya dua gol ini adalah teman-teman bagaimana Garnacho itu gue impresif karena dia punya insting, punya positioning, punya reading the game sangat baik. Nah, ketika waktu itu dia menciptakan gol salto, gue sama sekali nggak impress ya, karena Widodo Ceputro juga bisa menciptakan gol salto di Piala Asia tahun 96. Tapi ya
itu hanya satu gol, nggak menjadi dua gol, bukan kayak di basket ya. Kalau 3 point jadi tiga poin ya. Kalau dari luar kotak, dari luar area ini, area apa namanya, setengah lingkaran itu. Nah jadi ketika dia menciptakan gol salto, gue nggak impress. Tapi di 2 gol kemarin gue sangat impress. Kenapa? Karena itu adalah buah dari kematangan dari seorang Garnacho. Semakin matang lah ya, walaupun gue juga nggak mau terlalu berlebihan muji dia. Tapi kelihatan itu bukan yang apa ya, bukan yang kebetulan. Sementara golnya Højlund ya, nih ini gol yang menurut gua ya nggak, itu tetap still a goal ya. Cuman kalau kita bicara secara individu itu lebih kepada ball to fit. Jadi memang dia pas berada di situ, bolanya ke situ dihajar. Ya nggak salah juga ya. Tapi balik lagi teman-teman ya, ini gol kan dia kan ditransfer 64 juta pound sterling ya. Kalau kalian rupiahkan itu 1,2 triliun lebih. Nah sekarang balik lagi ke situ. Apakah memang Ten Hag beli pemain senilai 2,2 triliun lebih ya, 1.200 miliar itu untuk lihat satu gol dalam berapa, 18 pertandingan atau 19 pertandingan? I don't think so ya. Sama kayak Maguire dulu sering gue bahas ya, kalau dia harganya 20 juta ya mungkin it's okay ya. Højlund juga, tapi even 20 juta pun gue rasa kalau 19 pertandingan satu gol juga nggak layak ya seorang striker dengan kesempatan yang begitu banyak. Nah jadi itu yang gue lihat. Ya ini agak panjang nih teman-teman kalau mau dibahas kenapa seperti itu. Sedikit aja gue kasih hints, karena dia dipaksa untuk menjadi seorang klasik number 9, tapi sementara dia di Atalanta kalau kita ngelihat mainnya itu lebih banyak melebar, mencari ruang dan seterusnya. Jadi nggak agak sama gitu loh. Itu yang menurut gue sedikit aja gue ulas kenapa Højlund jadi susah. Sementara musim lalu kita lihat Weghorst yang katakanlah nggak terlalu mahal ya, tapi ya memang fungsi dia seperti itu, ditargetkan, memang gayanya dia seperti itu dan it works ya, dengan memantulkan bola dan bahkan juga bisa menciptakan gol juga. Nah kalau gol Villa, nah ini sedikit sebelum gue tutup. Gol Villa itu kembali menunjukkan berkali-kali, kalau kalian yang terus ngikutin konten gue, MU itu sangat lemah dalam mengantisipasi bola-bola mati ya. Gue nggak tahu kenapa, menurut gua Erik ten Hag nggak punya sebuah pakem untuk mengantisipasi dalam skema bola mati ya, ketika mereka menerima tekanan gitu bola mati. Karena 2 gol itu kan dari bola mati ya, ada yang indirect maupun juga ada yang direct. Yang pertama dari McGinn kalau nggak salah, itu kan kalau nggak salah tuh pemain United itu lebih banyak daripada pemain Aston Villa di kotak penalti, tapi kok bisa bola tidak ada yang bisa menghalau. Kedua, Onana juga, dia biasa gini, kalau kita jadi kiper ada bola seperti itu tanggung, itu memang kita mengantisipasi 2, kalau disundul atau bola itu tidak kesundul jadi langsung ke arah gawang. Nah ini sebenarnya tanggung jawab Onana juga gitu. Jadi pertama memang udah salah para pemain United yang sudah menang jumlah di dalam kotak penalti tapi tidak bisa menghalau bola tersebut. Dan kedua juga Onana kurang sigap ya. Walaupun ada satu penyelamatan dari Onana yang harus kita acungi jempol ya, tapi sekali lagi De Gea menurut gua can do better than him ya. Nah selain Højlund tadi yang menciptakan gol akhirnya pecah telur, MU juga 4 pertandingan kemarin, mungkin di video gua kemarin juga gua bahas, juga mandul tapi akhirnya bisa menciptakan gol. Pertanyaannya adalah apakah MU bisa main sebaik ini, sekonsisten ini? Itu pertama. Karena musim ini kalau nggak salah dia udah berapa kali ketinggalan kemudian ngejar, tapi dengan tim-tim yang relatif lemah. Kalau nggak salah ya, koreksi kalau teman-teman mungkin yang fans MU lebih detail. Kalau nggak salah tuh lawan Brentford mereka punya musim ini juga seperti itu, ketinggalan kemudian mengejar. Terus ada 2 ya kalau nggak salah ya, 2 atau 3 lah gue lupa. Nah pertanyaannya, kalau mereka menghadapi tim seperti Liverpool, City atau Arsenal, mereka tertinggal, apakah mereka bisa mengejar? Nah itu ya. Jadi kalau pertandingan ini mereka oke, mereka punya semangat, mereka bisa nggak mempertahankan itu di pertandingan-pertandingan berikutnya? Oke, mungkin itu dulu video dari gua di edisi kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak sampai akhir. Kalau kalian belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Terima kasih buat kalian yang masih aktivitas, selamat beraktivitas. Dan buat kalian yang liburan, selamat liburan. Mungkin ini akan menjadi hiburan buat kalian. Dan video ini gua rekam menjelang hari Kamis ya. Jadi gue nggak tahu uploadnya kapan, mungkin Kamis subuh sambil nunggu kalian yang mau nonton pertandingan IPL. Terima kasih, ciao.